Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan sama-sama masuk di dalam sesi yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku. Shalom saudaraku yang kasih Kristus, yang hadir di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk saat ini bisa berdoa, memuji, menyembah. Mari siapkan hati kita, siapkan waktu kita. Mari sama-sama kita akan mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau duduk di kaki Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Kita mau menyembah Dia. Kita mau naikkan nyanyian, pujian, syukur kita kepada Dia. Alkitab katakan Allah bertahta di atas puji-pujian daripada umatnya. Dan pujian inilah yang akan membawa satu terobosan demi terobosan. Kita terus berdoa saudaraku. Ini adalah tanggal 1 Oktober, awal daripada bulan ke-10. Saya percaya ini jadi bulan kegirangan dan sukacita buat kita. Saudaraku yang kasih Kristus, mari di tanggal yang pertama bulan Oktober ini kita mau mulai bersesuatu, memulai dengan Tuhan, bersama Tuhan. Kita beri yang terbaik, kita berkati bulan ini. Biarlah Tuhan sendiri memberkati hidup kita sepanjang bulan ini. Mari ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, mari kita akan tundukkan hati kita. Kita akan sujud menyembah Dia. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu. United Prayer Tower, dari sesi 1, dari sesi 2 ya Tuhan, Engkau sudah melawat, menjamah, mengajar ya Tuhan. Engkau sudah mendengar setiap doa-doa kami. Sekarang ya Tuhan kami masuk sesi yang ketiga, United Prayer Tower ya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus Kau hadir ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, yang berada di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, yang setia ya Tuhan setiap malamnya ya Tuhan, duduk ya Tuhan di hadirat-Mu. Kami minta Bapa curahkan ya Tuhan Roh Kudus-Mu. Kami percaya inilah era Pentakosta ketiga sedang terjadi di tengah-tengah kami. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir, kami percaya ya Tuhan, Injil amanat agung ya Tuhan, oh ya lama-lama dapat diselesaikan ya Tuhan pada zaman kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami minta ya Tuhan, dialah ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan menyegarkan, menguatkan, menyucikan setiap hati dan pikiran kami, menyucikan setiap perbuatan tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi dari awal kata, seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepala
sekali lagi dari awal katakan seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya, Kau segalanya. Haleluya. Kau segalanya. Hadirat-Mu ya Tuhan, aku rasakan ya Tuhan sekarang. Kami rasakan ya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya labakasya labalaba. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari saudara, buka suaranya. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuh
matanya. Yuk kita masuk hadiratnya. Oh yes, panggil Yesus. Yesus, panggil dia Yesus, Tuhan Yesus. Ayo tutup matanya. Oh ya la makasih, ya la bala. Oh ya la makasih, biar melodi lagu ini saja. Oh ya la makasih, ini bila bala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau tahu keadaan anak-anakmu. Kami lapar, kami haus akan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudaraku masuk lebih lagi, buka suaranya. Hanya Tuhan, inilah ya Tuhan pengakuan dan doa kami pribadi. Kau tahu ya Tuhan hatiku, Kau tahu rindu Tuhan Yesus. Oh ya lama-lama Tuhan, lawat jamah siap kami. Kau tuh ya lama-lama dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah melodi terus. Oh ya lama, mari berbahasa roh saudaraku. Masuk hadiratnya, masuk hadirat. Oh ya lama, sembah Dia. Oh ya lama, kasih lama. Oh ya lama, kasih lama. Lawat siap kami Tuhan. Tuhan kami rindu ya Tuhan saat ini. Oh ya lama kasih lama. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama, buka suara berbahasa roh saudara. Tuhan Yesus, bawa kami anak-anak-Mu ini masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat,
dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Kalau Tuhan tidak mengasihi kami, kalau Tuhan tidak pernah tunjukkan kesabaran-Mu buat kami, kalau tidak ada kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, hidup kami menjadi sia-sia Tuhan. Terima kasih kami tidak bisa dipisahkan lagi dari kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, curahkanlah kasih Bapa ke dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, bawa kami lebih dekat lagi. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Shalom saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Apapun sakit penyakit saudara, Tuhan mau sembuhkan saudara. Karena memang kehendak Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua katakan, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat, seperti jiwamu baik-baik dan sehat-sehat. Ini kehendak Tuhan, ini firman Tuhan. Ibu bapak, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Saudaraku, penyakit ini seperti pencuri. Dia curi waktu kita, dia curi uang kita, dia curi sukacita kita, dia curi banyak kesempatan. Hari ini saudaraku, saya mau berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan perintahkan saya untuk berdoa untuk kesembuhan sakit penyakit saudara. Mari kita akan berdoa, sepakat minta iman untuk disembuhkan.
kita tahu Yesus mati di salib. Dia mengampuni dosa kita dan menanggung setiap sakit penyakit kita dan kelemahan kita. Dan oleh bilur-bilur Yesus, semua kita yang sakit telah disembuhkan. Mungkin ada keluarga saudara yang sakit, yang sedang berjuang untuk kesembuhan. Malam ini adalah malam perkenan Tuhan. Tuhan mau sembuhkan sakit penyakit saudara. Mari kita akan berdoa bersama saudaraku. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sakit. Apapun jenis penyakit mereka. Aku percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, anakmu ini disembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Beri kami iman Tuhan. Beri iman untuk disembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu penyakit ini adalah pencuri. Yang mencuri waktu kami. Waktu yang berharga dalam hidup kami. Penyakit ini pencuri. Yang mencuri daripada uang. Menghabiskan. Hari ini Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Aku hardik setiap roh sakit penyakit ini. Dalam nama Yesus. Pergi. Terima kesembuhan saudara. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anakmu. Yang sedang mengalami depresi, stres. Mengalami gangguan dalam mental. Sulit tidur, gelisah, khawatir dan takut. Hari ini Bapak aku berdoa. Biar Engkau Jehovah Shalom memberikan damai sejahtera-Mu yang bisa melenyapkan setiap kegelisahan dan ketakutan. Terima kasih. Jamah anak-anakmu ini Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Surga di atas kepala kami terbuka. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu Tuhan. Ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Pekerjaan mereka, karir mereka. Sekarang ya Bapakku kami berdoa bersama-sama. Kami satukan hati kami ya Tuhan. Bersama dengan para hamba-hamba Tuhan. Yang ada di dalam UPT, United Prayer Tower ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah pandemi ini berlalu. Dalam nama Yesus. Resesi ya Tuhan, ekonomi ini cepat berlalu dalam nama Yesus. Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia bangkit. Kami berdoa ya Bapak dalam nama Yesus. Biarlah penuaian jiwa yang terbesar terakhir di era Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia, terjadi atas Amerika, Kanada, bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala. Lewat ya Tuhan menara doa online ini, kami rindu ya Tuhan memuridkan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kami mau melaksanakan amanat agung ini ya Tuhan. Bapak lawat ya Tuhan sekali lagi rumah-rumah ya Tuhan. Lawat rumah-rumah Yesus. Setiap ya Tuhan yang mengikuti menara doa ini, semuanya mengalami ya Tuhan lawatan Tuhan, api Roh Kudus. Yes. Oh ya la makasih, mari saudara doa. Yes. Biarlah nyanyian ini sebagai doa kita. Yes. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Yes. Di setiap waktu nyatakan jalan
Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir di menara doa ini, pakai kami, urapi kami. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang sedang bergerak bekerja menjamah siap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau pakai hidup kami sebagai benih bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami beri ya Tuhan waktu kami, time, talent, and treasure kami, seluruh ya Tuhan hidup kami, semua ya Tuhan untuk kemuliaan. Kami rindu melihat semua orang diselamatkan, semua orang menikmati kebaikan Tuhan lewat hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Oh ya la makasih, ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih, ya la bala 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 bala. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. 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 Ini pengakuan kami Tuhan. Biarlah seumur hidup kami akan menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah kami mau menuruti apa yang menjadi perkataan dan perintah-Mu, kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami rasakan kasih yang sedang dicurahkan di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami semua. Terima kasih. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa berikan roh hikmat, pengetahuan, biarlah firman ini menjadi tuntunan buat setiap hidup kami, mengubah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya ingin sharingkan hari ini, judul khotbahnya adalah tentang hati nurani ya. Pentingnya hidup dengan hati nurani yang murni, saudaraku. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Rasul Paulus dia berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha. Ya, Paulus berkata, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudaraku yang Kristus, Paulus ini seorang rasul Tuhan Yesus Kristus yang berhasil dalam hidupnya. Ya, ia senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudaraku, saya senang membaca saudara ayat ini, ayat-ayat tentang hati nurani, saudaraku yang Kristus. Nah, di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 ya, Paulus pun tulis lagi saudara pada jemaat di Korintus. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Inilah yang kami megahkan, yang kami banggakan, yang kami muliakan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa kami hidup di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Paulus perlu tegaskan sama jemaat di Korintus, saudaraku yang kasih Kristus, bahwa hubungan dia dengan jemaat di Korintus
adalah didasarkan atau dikuasai, saudara, dimotivasi oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Itu bukan karena kekuatan dia. Ini rendah hati banget, saudara. Ini rasul yang sangat rendah hati. Dia bilang oleh karena kekuatan kasih karunia. Memang ya saudara, saya mau kasih tahu gini. Kenapa kok saya senang sekali bicara tentang hati nurani yang murni. Ya saudara, karena kita tahu saudara, namanya Kristen, kekristenan ini bukan agama. Bukan soal hukum Taurat yang tentang benar salah. Saudara, Tuhan tuh gak pernah lihat tampilan yang di luar, ya. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati. Ya saudara, jadi segala sesuatu itu dimulai dari hati. Ketika Tuhan mau cari seorang raja menggantikan Saul, Tuhan perintahkan Samuel. Samuel lihat berdasarkan tampilan luar. Saudaraku, ketika Samuel mau memilih daripada anak Isai yang perawakannya tinggi besar, saudaraku, ya, Eliab. Dia udah jadi tentara, di atas rata-rata, tinggi, tegap, bagus. Tapi Tuhan langsung tegur Samuel, bukan. Ya, memang manusia. Dia bilang manusia tuh cuma melihat yang di luar. Tapi dia bilang Tuhan itu lihat hati. Lalu cari siapa? Anak Isai. Rupanya Daud yang terpilih. Tuhan lihat hati Daud. Hati yang memang berkenan kepada Tuhan. Di akhir dari pelayanan Rasul Paulus, saudara, dia memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Supaya Timotius sebagai pelayan Tuhan, diperintahkan di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19, di sini dikatakan, ya kan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius supaya dia tuh memperjuangkan satu iman dan hati nurani yang murni. Lalu dikasih contoh, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, maksudnya tidak mau hidup dengan hati nurani yang murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya. Jadi rupanya saudaraku, hati nurani ada kaitannya dengan apa? Dengan iman. Ya saudaraku, dengan iman. Kalau kita menolak hidup dengan hati nurani yang murni, maka iman kita ini akan kandas. Maksudnya begini saudara, kalau kita dengar suara hati nurani yang memberikan perintah buat kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya, maka iman kita ini bisa kandas. Sebaliknya juga gini, ada lagi sini kata-kata yang saudara gini, ya, kalau Tuhan tidak pernah perintah kita melakukan sesuatu, tapi kita lakukan yang di dalam ini saudara, ya kan, yang di dalam kita ini jadinya kempes. Kalau kayak bantu kempes, hilang, kita nguap sukacitanya ada tuduhan, rasa salah gitu. Nanti saya akan jelaskan saudaraku tentang, jadi pentingnya nih namanya hati nurani ini sebenarnya tuh apa? Saya mau jelasin lagi tentang hati nurani. Hati nurani itu adalah alat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membedakan antara kebenaran, ya, dengan kesalahan. Ini benar, ini salah. Itu hati nurani, saudaraku. Nah, hati nurani adalah signal dari Tuhan yang berkata, Tuhan ngomong, ini loh jalannya. Ini loh jalannya. Berjalan ke sini. Itu hati nurani. Jadi seperti GPS, saudaraku, untuk zaman sekarang seperti GPS atau kompas buat jiwa kita. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ya kan? Saat perilaku kita mengarah ke satu jalan, lalu hati nurani kita menuju ke arah jalan yang lain, bertentangan nih, maksudnya kita mau hidup bertentangan dengan hati nurani, maka pasti jantung kita, heartbeat kita berdetaknya kuat. Saudara, saya mau jelasin apa yang membuat Adam dan Hawa bersembunyi ketika mereka makan buah. Saudara,
Hati nurani. Ya kan saudaraku? Apa yang membuat Raja Daud berseru, kasihani aku Tuhan? Hati nuraninya. Apa yang menyebabkan istri Pilatus, dia menulis, jangan apa-apakan orang benar ini. Yesus ini kok dia buat apa-apa. Itu hati nurani kan dia mimpi. Saudara, Yudas Iskariot bisa berteriak di dalam kegelisahannya. Setelah dia menjual Yesus, setelah mengkhianati Yesus, dia berkata, aku telah mengkhianati orang yang tidak bersalah. Apa yang menyebabkan dia bicara? Hati nurani. Saudaraku, Petrus menangis setelah menyangkal Yesus 3 kali. Itu hati nurani. Saudara, kalau orang hidup dengan hati nurani yang murni, maka dia akan bisa tidur tenang di tengah bunyi halilintar dan badai. Hati nurani yang murni dan tenang adalah tuh seperti benteng yang kuat. Saudara, di masa krisis ini, di masa pandemi ini, di masa pergumulan atau peperangan kita. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang bergumul dan berperang melawan suara hati nurani mereka. Di mana Tuhan sudah berkata, stop, berhenti, bertobat, tinggalkan. Saudaraku, beberapa orang berusaha untuk membungkam suara hati nuraninya dengan apa? Dengan minum obat penenang supaya tenang. Saudaraku, supaya diam. Tapi ketika mereka bangun tidur, apa yang terjadi? Mereka menjerit lebih keras lagi. Yang lain membungkam suara hati nurani dengan apa? Dengan narkoba, minuman alkohol, kemarahan, kekerasan. Saudaraku yang Kristus, hari ini pesannya saudaraku di Menara Doa, ya, kalau kita tidak mendengarkan hati nurani kita sedang menghancurkan jiwa kita sendiri. Kita sedang menghancurkan damai sejahtera dan sukacita. Suara Tuhan akan tinggalkan kita. Dan itu akan berakibat kepada apa? Imun sistem kita itu menurun, bisa menghancurkan kesehatan, keuangan kita, bisnis, karir, keluarga, anak-anak, bahkan apa? Akhirnya jiwa kita. Tapi kalau kehidupan kita di dunia ini akan menjadi surga kalau kita mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Katakan amin saudara. Katakan amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Jadi Rasul Paulus itu dia menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita mentaati suara hati nurani kita, maka iman kita akan bertumbuh. Saudara, bukan cuma kita pelihara iman kita, tapi iman kita akan bertumbuh. Nah, kita harus tahu saudara, hati nurani itu adalah bagian dari roh. Roh itu ada 3 unsur ya. Hati nurani, ya, pertama hati nurani. Yang kedua itu adalah intuisi. Jadi sebenarnya kita bisa ngerti perasaan Tuhan itu apa. Nangkep gitu. Yang ketiga namanya fellowship atau persekutuan. 3 unsur. Coba ikutin saya. Katakan bersama-sama dengan saya. Hati nurani. 1, 2, 3. Hati nurani. Yang kedua namanya intuisi. 1, 2, 3. Intuisi. Yang ketiga adalah fellowship. Fellowship. Jadi roh itu 3.
Saudaraku Yesus Kristus, ya. 3, hati nurani, intuisi untuk bisa nangkep gitu loh. Oh, ini perasaan Tuhan. Ya kan? Yang ketiga adalah persekutuan. 3 unsur ini saudara, itu saling berkaitan sebenarnya. Saling berkaitan. Nah, untuk orang-orang dunia atau orang yang belum diselamatkan. Nah, yang namanya intuisi sama fellowship ini enggak ada. Cuma berfungsi sedikit yang namanya hati nurani. Saudaraku, hanya ya, sedikit hati nurani. Jadi dampaknya apa? Mereka tuh enggak bisa ngerti kehendak Tuhan. Ya, mereka nggak ngerti kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa? Karena mereka nggak bisa fellowship dengan Tuhan. Makanya pada waktu seorang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara, maka Alkitab katakan saudara, dia adalah jadi ciptaan yang baru. Kalau Yehezkel 36 ayat 26 itu katakan begini, saudaraku, ya kan? Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, hati yang baru dan roh yang baru. Jadi artinya roh yang mati, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, bukan berbuat dosa. Jatuh dalam dosa. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah terpisah, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Sehingga manusia tidak bisa bersekutu lagi. Ya, fellowshipnya hilang. Intuisinya, karena tidak bersekutu, tidak berbicara, gak ngerti. Saudaraku, cuma dapatnya hati nuraninya aja. Tapi standar hati nuraninya cuma standar benar salah. Saudaraku Yesus. Tapi kalau ketika seorang itu bertobat, Tuhan akan berikan, dia hidupkan lagi rohnya. Sehingga dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dia punya kerinduan akan hadirat Allah. Dia suka akan firman Allah. Dia baca firman Allah, begitu hidup. Saudaraku Yesus Kristus. Lalu dia akhirnya mengerti, ada intuisi. Tahu perasaannya Tuhan. Nah, hati nuraninya itu hidup. Dihidupkan, disegarkan, dimurnikan. Itu unsur daripada roh. Makanya, semata kalau kita bisa diselamatkan. Kita bisa kenal Yesus. Itu semata-mata karena apa? Inisiatif Allah. Itu karena anugerah. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Jadi, fungsi yang paling mencolok dari roh sebenarnya itu hati nurani. Saudaraku, oleh sebab itu hati nurani merupakan bagian yang paling penting dari roh. Saudaraku, karena begini. Saudaraku, saudara dan saya bisa berdoa, bisa menyembah. Itu karena kita punya hati nurani yang murni. Sebelum hati nurani ini dimurnikan, sulit buat kita doa dan nyembah masuk. Makanya perlu darah Yesus. Perlu ya namanya kalau ada rasa ada cemar hati nuraninya. Hilang sukacita. Istilah kalau bantu yang di dalam itu kempes. Kok gak lesu, gak ada semangat. Nah ini yang saya mau ngomong. Jadi hati nurani itu penting untuk doa. Roma 8 ayat 27 di sini katakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi untuk bisa datang ke Allah, bersekutu dengan Allah, berdoa, saudara dan saya harus kudus, harus bersih. Apa? Hati nuraninya. Kita udah terbiasa nih tiap hari. Kalau mau ketemu orang, saya mau datang ke rumah orang, cuci tangan dulu Pak ya. Di depannya udah siapin cuci tangan pakai sabun. Dia udah siapin juga untuk pelindung wajah. Ya kita pasti pakai masker. Suruh cuci tangan. Kemana kita suruh cuci tangan? Saudara masuk ke ruangan gereja yang buka, cuci tangan. Itu bagus sekali ya. Untuk apa? Supaya enggak kena corona atau nularin. Tapi Alkitab bilang, saudaraku, bicara tentang tangan bukan cuma bersih, enggak ada kuman, tapi perbuatan tangan kita pun harus bersih. Katakan amin saudara. Yang kedua, hati juga harus bersih. Supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Saudaraku, kepekaan kita menangkap isi hati Tuhan atau intuisi sangat ditentukan oleh persekutuan kita dengan Tuhan.
persekutuan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh apa? Hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Saudara pernah gak ngerasa ketika hatinya nuraninya cemar, hilang sukacita? Karena yang di sini ngomong kita harus begini, tapi kita lakukan begitu. Langsung di sini rasanya nggak damai. Saudara langsung berdoa, atau saudara sebagai hamba Tuhan melayani, bisa nggak? Nggak ada kuasanya, nggak ada kuasanya. Saudara Kristus. Jadi ini penting harus kita tahu bahwa peranan hati nurani itu sangat penting. Karena gini saudara, dari hati nurani yang murni kita bisa bersekutu dengan Allah. Dari bersekutu dengan Allah kita bisa mengerti kehendak Allah. Pada waktu kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa bicara apa yang Tuhan mau. Kita bisa bekerja atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat itulah hidup kita adalah hidup yang berbuah lebat. Itu peranan hati nurani. Gimana caranya sih hidup dengan hati nurani yang murni? Pertama saudara, kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni dengan bergaul. Bergaul dengan Roh Kudus. Bahkan ini menara doa seperti ini harus dipakai. Bukan cuman untuk minta Tuhan sembuhkan saya, minta Tuhan tolong saya. Boleh dan memang Tuhan mau menolong kita. Tapi saudara bisa pakai, saudaraku, menara doa ini untuk bisa sama-sama membangun satu keintiman dengan Roh Kudus. Saudaraku, keintiman dengan Roh Kudus. Jadi siapkan waktu, tetapkan waktu tertentu untuk Tuhan. Jadi ada 3T kalau mau bergaul dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Time, kita perlu siapin waktu, waktunya harus tertentu tepat. Makanya menara doa ini kita bikin jamnya 18.45. Tepat tiap hari. Kita siapkan seperti kayak fasilitas atau wadah buat saudara. Ambil waktu 1 jam, 10 menit sekarang 70 menit ini. Ya kan, untuk saudara mau bersama dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya memiliki hati nurani yang murni. Kalau hati nurani murni, kita punya sinyal. Saudaraku, kita punya baterai. Mudah banget nangkep signal dari surga, pesan dari surga itu apa. Kalau setiap saat saudara dapatkan pesan Tuhan, saudara dapat firman-firman rema, Tuhan yang berbicara secara pribadi di dalam batin saudara. Saudara kenal benar apa yang harus saudara katakan, apa yang harus saudara buat, apa yang harus saudara pilih dan putuskan. Itu dari Tuhan sendiri. Di sini Tuhan yang bicara. Saya yakin dan percaya, walaupun ada badai, kita bisa berjalan di atas badai. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan ini kan, ini kunci sana. Kunci sana, bergaul, siapkan waktu. Yang kedua adalah apa saudara? Waktu saudara sama Tuhan, curahkan. Makanya dalam masa-masa menara doa, kadang saya berikan saudara kesempatan, ayo bahasa roh. Ayo bicara sama Tuhan. Curahkan isi hatimu apa. Kadang-kadang Tuhan. Nanti saya akan jelaskan saudaraku. Pada masa itu kita kadang-kadang ada teguran. Kita tidak ngomong jahat. Kita ngomong yang baik kok. Kita berbuat yang baik. Tapi Tuhan tidak mau kita ngomong itu. Tuhan tidak mau kita berbuat yang itu walaupun itu baik. Nanti selalu saya jelasin. Saudara, gak mau. Dampaknya apa? Yang di sini kayak ada tuduhan, hilang sukacita. Waktu curhat, kita ngomong Tuhan berikan aku damai sejahtera sukacitamu. Itu untuk memurnikan kembali hati nurani kita. Katakan amin saudara. Lalu kalau saudara sudah bisa bicara sama Tuhan, Tuhan aku khawatir loh. Aku takut untuk masa depan anakku, untuk studi anakku Tuhan. Gimana ke depannya? Gimana untuk bayar ini bayar itu? Tuhan saya khawatir dengan karirku. Gimana dengan setelah pensiun Tuhan? Mungkin beberapa dari kita khawatir. Apa setelah kuliah aku bisa kerja apa sekarang? Dan lain sebagainya. Saudara di masa itulah.
Saudara boleh datang, siap bergaul dengan Roh Kudus. Saudara omong apa yang saudara khawatirkan dan percaya Dia. Time, talk, and trust. Coba ikutin saya bicara 3T. Satu, dua. Time, talk, and trust. 3 hal ini. Setiap hari saya buat. Karena prinsipnya begini. Kita dapat air bersih dan murni kalau kita berada dekat dengan sumber mata air. Kalau kita juga bisa punya hati nurani yang murni setiap hari. Kalau orang yang hati nurani murni, dia tulus kok. Dia rendah hati pasti. Dia sederhana aja. Dia gak ngomong yang meninggi-ninggi deh. Untuk orang kasih jempol, gak cari prestise, gak cari popularitas. Saudara, gak cari untuk pleasure, kesenangannya sendiri. Saudara, dia juga gak cari untuk cari untung, position. Di sini 3P, enggak. Ini seorang hati nurani. Bagaimana Tuhan dimuliakan lewat hidup saya. Wah, keren banget ini. Ini yang saya gumulkan, saudara. Saya doa, saya mau. Karena kalau enggak hidup dengan hati nurani murni, kita enggak bisa sampai garis akhir, enggak kuat. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Yang kedua, ini yang kedua yang saya mau sebenarnya, kalau misalnya ini besok saya akan lanjutkan tentang apa yang kedua, untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi saudara dekat dengan sumbernya. Saudara, sumbernya itu apa saudara? Roh Kudus dan firman, hadirat Allah. Itu sumber air kehidupan. Yang kedua, sejak awal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Ya kan, waktu Allah ciptakan manusia dari debu dan tanah, dia hembuskan. Dia beri nafas hidup, manusia hidup. Tapi Tuhan juga setelah dia ciptakan manusia, Tuhan kasih manusia apa? Sediakan apa? Makanan. Makanan apa yang harus dimakan? Ya, biji-bijian. Tapi Tuhan ada perintah khusus sebenarnya. Saudara, makanan untuk apa saudara kita makan? Bukannya cuma untuk hidup supaya kita bisa eksis. Itu Tuhan. Oh, kamu eksis, kamu ada. Kita ada. Makan dari makanan. Coba lihat sini. Kita ini eksis dari apa yang kita makan. Nah, Tuhan siapin makan dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Setelah dia ciptakan manusia, saudaraku. Dia bilang begini, Tuhan berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, Tuhan melarang supaya agar Adam dan Hawa makan aja semua. Tapi saudara tahu nggak? Yang dirindukan Tuhan adalah apa? Adam makan apa? Buah dari pohon apa? Kehidupan. Dia tungguin, dia nggak sebut itu nama itu. Cuma dia bilang semua boleh dimakan, tapi dia rindu. Adam nggak makan biji-bijian aja yang untuk perut. Tapi dia tunggu kapan Adam makan buah pohon kehidupan. Tapi yang dimakan adalah apa? Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Wah, dimakan itu. Tuhan bilang kalau pada hari kamu makan, seketika itu juga kamu mati. Tapi waktu Adam makan, Hawa makan, mati tidak? Mati. Mati apanya? Rohaninya. Kan kematian dimulai dari kematian rohani. Yang kedua kematian tubuh. Yang ketiga baru kematian kekal. Terbuang ke neraka. Saudaraku, Adam dibilang jatuh dalam dosa, bukan berbuat dosa dia. Orang yang jatuh. Jadi artinya berubah jadi manusia berdosa. Nah, disinilah saudaraku, makanya Adam tidak punya persekutuan. Tidak punya apa? Tuhan ingin dari pelajaran ini saudara. Besok kalau Tuhan kehendaki saya akan detailkan. Tapi poin yang saya mau ngomongkan tentang gini. Begini saudara. Yang saya mau sharingkan begini. Jalan hidup kita sebagai orang Kristen, ya, di hadapan Tuhan, bukan masalah baik dan jahat.
Bukan masalah baik dan jahat. Tapi masalah apa? Kehidupan yang ada dalam kita. Waktu saya masih baru Kristen. Saudaraku tahu apa? Saya tuh selalu berusaha untuk menjadi orang yang benar deh. Terus kalau saya lihat di persekutuan doa atau di gereja, saya lihat orang-orang yang gak beres. Ngomongnya gak beres. Cara hidupnya gak beres. Langsung saya datengin. Langsung saya tegur itu dia. Sampai satu hari saudara, akhirnya saya ini kok banyak orang gak suka sama saya. Sementara saya tegur mereka. Merekanya bukannya berubah, malah mereka jadi benci saya. Waktu selesai saya tegur mereka, bukan yang di dalam ini ada sukacita, malah di sini jadi kempes. Oh tanda, ini artinya apa? Ini artinya apa? Saya hidup dengan apa? Makan buah apa? Bukan buah kehidupan, tapi buah apa? Baik dan jahat, benar salah. Saya dapat benar salah. Oh ini gak benar nih. Tegur, koreksi, terus. Tapi gak ada perubahan. Sampai Tuhan tuh ajar saya, saudaraku, bahwa kamu tuh hidup bukan di luaran. Bener kelihatan di luaran. Tapi Tuhan mau tentang yang di dalam ini. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan, kalau Tuhan memberi kita perintah dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, disitulah baru namanya kita sedang makan buah pohon kehidupan. Disitulah kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah perintah kita untuk tegur, untuk bicara, untuk lakukan ini dan itu, sekalipun itu baik, sekalipun menurut mata aturannya benar, kalau yang di dalam ini kempes, kok gak ada sukacita, gak ada rasa hilang sejahtera, hilang damai, hilang sukacita. Itu perlu pemberesan. Itu namanya hati nuraninya cemar sering. Saya lagi sedang mau ajak saudara belajar ke naik level yang bagus. Karena kekristenan bukan soal salah benar di luar, tapi kekristenan bicara tentang kehidupan yang di dalam. Yang mengerti katakan amin. Prinsip hidup kita bukan berdasarkan standar baik jahat. Standar hidup kita adalah apa? Kehidupan atau kematian. Kalau di dalam kita ada kehidupan, di dalam kita akan bersemangat, ada sukacita. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Jika kehidupan di dalam ini kering, kok jadi kering, jadi kosong, kok gak ada urapan, maka tidak peduli itu perkara salah atau benar, urusannya salah atau benar, kita harus cepat-cepat ngaku dosa sama Tuhan. Mohon ampun, makanya kadang-kadang saudaraku, saya tuh kadang-kadang suka refleks. Saudaraku, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Saya udah kenapa? Bukan saya lagi sedang buat salah. Kadang-kadang apa yang saya kira, waduh ini gak tepat. Saya kasih contoh begini, saya tadi sudah kasih contoh. Yang saudaraku, kita negor orang yang gak benar. Tetapi kalau kekuatan yang di dalam, urapan yang di dalam, sukacita yang di dalam, itu terus melemah. Sementara kita bicara terus negor, nasihati, ngomong terus, yang di dalam makin lemah, makin gak ada kekuatan, gak ada power di dalamnya. Saudaraku, kalau gitu balik ke rumah, mau gak mau kita harus ngomong, aku sudah salah, aku seharusnya gak ngomong kayak gitu. Jadi di sini persoalannya bukan soal baik atau jahat, tapi yang di dalam harus ada apa? Ada kehidupan. Apakah Tuhan perintah gak kita ngomong itu? Saya suka dengan pendeta kami, gembala pembina kami Pak Niko, saudaraku, selalu bicara. Saya kalau Tuhan gak suruh saya omong, saya tuh gak mau ngomong. Tapi kalau Tuhan suruh saya omong, walaupun perkataan saya akhirnya jadi kontroversi, saya tetap omong.
Wah, ini yang membuat urapan umur saudara saya masih mau dipakai. Contoh lagi saudara, saya kasih contoh lagi tentang hidup dengan hati nurani yang mulia. Karena ini penting, yang di dalam bukan yang di luaran, hati nurani kan di dalam. Makanya Paulus bilang, aku tuh tidak menghakimi diriku sendiri, aku juga gak dihakimi oleh manusia, yang menghakimi aku tuh Tuhan. Itu artinya apa? Saya tuh nggak pusing dengan pendapat orang. Dan aku juga gak menghakimi diriku dengan luaran yang aku buat. Tapi yang di dalam ini, Tuhan suruh atau tidak suruh. Kalau Tuhan suruh, saya lakukan. Hati nurani saya murni. Kalau Tuhan suruh, saya tidak lakukan. Ini cemar. Kalau Tuhan tidak suruh, saya lakukan walaupun itu baik. Cemar hati nurani ini. Poinnya sana. Besok kita akan dalami tema ini kalau Tuhan kehendaki. Tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi saudaraku yang sebristus, saya kadang-kadang kasih contoh nih dalam kehidupan saya sehari. Kita lah, mungkin saudara pernah ngalamin juga. Kita lihat ada orang memerlukan bantuan. Karena tidak ada yang bantu. Dia udah kepepet. Dan dia juga udah minta tolong sama kita. Saudaraku, kayaknya saya ini harus bantu. Sekalipun saya lihat saudaraku, bahwa ini besar banget duitnya. Entah gimana ini. Tapi saya cuma kesian. Ya udahlah, ini kawan udah lama. Gimana lagi? Saya bantu. Setiap kali saya bantu, yang di dalam tuh hilang sukacita. Mestinya kan bantu orang ada sukacita. Betul gak saudaraku? Nah rupanya untuk hal yang ini, Tuhan gak mau saya bantu. Wah saya harus sering gitu. Dan ujungnya, ya iya, sudah ada ceritanya. Rupanya ini orang cuma menipu aja. Dan semua akhirnya kerugiannya cukup besar buat saya dan keluarga. Saudara, kadang-kadang itu makanya kita jadi Kristen bukan cuma saudara Kristen. Kita harus naik ke level bukan soal benar salah. Lakukan apa yang benar dilihat orang. Tapi yang di dalam tuh kita makan buah kehidupan. Kalau kita makan buah kehidupan artinya Tuhan, kita tahu ini Tuhan suruh. Makanya kalau hati nurani murni kita bisa bersekutu sama Tuhan. Kalau bersekutu kita ngerti perasaan Tuhan. Lalu kita lakukan itu. Maka makin murni lagi. Ketika kita mulai kedagingan mulai masuk. Hilangnya kontak kita sama Tuhan. Hilangnya sinyal kita. Maka akhirnya kadang-kadang keputusan diri sendiri ini. Yang akhirnya menimbulkan apa saudara? Perbuatannya benar, ngomongnya benar. Tapi yang di dalam kempes. Itu gak ada nilai. Saya sudah bisa dapat sini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi kan saudara lihat nih, manusia ya dari zaman Adam terus bahkan sampai hari ini. Mereka tuh makan buah dari pohon pengetahuan yang apa? Benar salah. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang etika manusia. Tentang agama. Tentang tuntutan hukum Taurat manusia. Perhatikan saudara. Kehidupan orang Kristen. Itu ditentukan berdasarkan apa? Kehidupan Allah dalam diri kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Apa yang diminta Tuhan. Apa yang diperintah Tuhan. Itu lebih tinggi. Jauh lebih tinggi daripada tuntutan. Daripada hukum Taurat. Saudara,
Katakan amin saudaraku. Jadi tuntutannya Tuhan itu adalah apa? Saudara, kasih. Itu udah di atas semuanya. Nah di sini, kalau benar salah, ya kan, kehilangan esensi yang dimaksudnya. Hari ini saudaraku yang Kristus, saya ingin ajak kita hidup dengan hati nurani yang murni. Tercemar sedikit pun karena salah kata, salah tindak, walaupun itu benar, cepat minta anugerah. Darah Yesus sucikan kita. Minta kasih karunia, sucikan. Kadang-kadang kita bicara sama anak, maksud baik, niatnya baik, untuk kepentingan si anak. Tapi ketika yang di dalam ini kempes, cepat berhenti, selesaikan, murnikan lagi. Kadang kita mau bicara sama bawahan kita, orang yang kita kasih, atau siapa sahabat kita. Kita mau berbuat sesuatu untuk dia, demi dia kok, untuk dia kok. Kalau yang di dalam ini kempes, Tuhan gak pernah suruh, gak buat. Nah di sini saya sudah bicara tentang untuk naik level rohaninya dulu. Kita tidak hidup bukan berdasarkan sana. Ya kita harus benar, hidup yang benar, bukan hidup yang salah. Tapi tidak cukup benar, tapi harus ada kehidupan di dalamnya. Harus ada yang di dalamnya, sukacita, ada damai sejahtera di dalamnya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Mari kita akan sama-sama satukan hati kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa roh ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kau mati di salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa kami, untuk membebaskan kami Tuhan dari tuduhan bersalah, dari penghukuman kekal, supaya kami semuanya diselamatkan. Kami beroleh hidup yang kekal di sorga. Bahkan Tuhan lewat perjamuan kudus ini, kami akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan buat hidup kami. Segala jenis kebutuhan kami, Engkau sanggup untuk mencukupinya ya Bapa. Beri kami hati nurani yang murni, supaya kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan lebih lagi. Menangkap ya Tuhan perasaan hati-Mu. Terima kasih dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Mari naikkan penyanyi bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudaraku. Terima kasih Yesus.
Tebus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, mari buka kedua tangan kita saudaraku. Arahkan hati mari kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudara.